Pewartaan itu tidak dapat dihentikan. Bacaan diinspirasi dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru dengan pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Pertengahan bulan Mei tahun 2021, pandemi belum mereda dan gereja masih tutup. Namun Bapak Uskup menghendaki diadakan pelayanan sakramen penguatan dan penerimaan komuni pertama karena sudah 2 tahun berhenti. Sebagai koordinator bidang pewartaan, aku ditunjuk sebagai penanggung jawab dan tanpa membentuk kepanitiaan untuk itu. Yang pertama muncul dalam benakku rasa pesimis bisa terlaksananya acara tersebut, mengingat banyak orang masih trauma dengan COVID-19. Dalam waktu singkat telah terdaftar 137 orang peserta sakramen penguatan dan 112 anak penerima komuni pertama. Mengingat banyaknya peserta, pengajaran untuk persiapan sakramen penguatan dan penerimaan komuni pertama dilaksanakan secara daring. Sedang penerimaan sakramen dilaksanakan dengan tatap muka, di mana semua peserta diharuskan tes PCR 2 hari sebelumnya. Waktu itu tes PCR cukup mahal, namun tangan Tuhan tidak tinggal diam. Melalui para donatur, semuanya gratis. Kehadiran Tuhan sungguh aku rasakan di setiap tahap kegiatan, sehingga aku sangat optimis dan semuanya dapat terlaksana dengan lancar. Bacaan hari ini mengisahkan bahwa setibanya di Roma, Paulus yang berstatus tahanan diizinkan tinggal di rumahnya yang disewanya sendiri. Dan ia diperkenankan mengundang para pemimpin Yahudi di sana dengan tujuan membela dirinya bahwa ia tidak melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum bangsa Yahudi. Meskipun para penuntut perkaranya orang-orang Yahudi di Yerusalem, namun ia memberikan pembelaan kepada orang-orang Yahudi di Roma. Dengan hari-hari Paulus disibukkan dengan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Yahudi. Semakin hari semakin banyak jumlahnya. Walaupun berstatus tahanan, Paulus tetap mewartakan kerajaan Allah dan Yesus Kristus sebagai pemenuhan kitab suci. Reaksi dari orang-orang Yahudi yang hadir, ada yang percaya, sementara yang lain tidak. Penolakan pewartaan Paulus oleh sebagian bangsa Yahudi ini menjadi alasan bagi Paulus untuk mewartakan kepada segala bangsa. Jika kabar sukacita keselamatan itu datang dari Allah, maka pasti tidak akan berhenti
tetapi akan terus menerangi jiwa-jiwa yang berharap. Dengan demikian, sebagai pengikut Kristus, kita wajib mewartakan kabar sukacita bagaimanapun keadaannya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar menerangi akal budiku yang gelap karena dosa. Mampukan aku untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk mewartakan kabar sukacita-Mu kepada sesama. Amin.